Shalom Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, haleluya. Dan saat ini kita mau satukan hati dalam doa. Saya undang semuanya untuk kita bersatu dalam doa. Sama-sama kita naikkan doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu ya Bapa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sungguhlah sangat sempurna dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan memulai setiap ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memberkati, memimpin Tuhan, sehingga ibadah kami ini Tuhan, Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Kami serahkan Tuhan, ibadah pada pagi hari ini dalam kuasa-Mu, hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu semuanya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih menyembah karena Dialah Allah yang luar biasa. Dialah yang bernafas memuji nama Tuhan. Kaulah Allah Tuhan, Allah pencipta segalanya Tuhan. Hanya Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Sama-sama katakan Hosana. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya Yesus. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kaulah raja di atas segala raja. Yes, terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Kau yang layak kami sembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dan semua yang bernafas menyembah-Mu, semua yang bernafas memuji Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Hosana,
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kami bersyukur Tuhan. Sikala papara bayara layara masya dekala papara masikira. Indah yara papara pasikira papara mayara papara para. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu hidup dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Ya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Segenap hatimu sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Ya Yesus Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Naikkan ucapan syukurku di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Yes. Atas hidupku, ku berserah penuh. Kami rindu Tuhan hidup dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Ya Yesus Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang, ya Tuhan, yang ku pegang. Mari angkat hatimu sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Hidup kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang erat tangan kami Tuhan, sehingga kami tidak akan pernah takut menghadapi apapun yang terjadi di hadapan kami Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus,
Itulah ungkapan isi hati kami, itulah kerinduan kami. Melalui pujian, penyembahan, ungkapan rasa syukur ini, biarlah menjadi doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas hadirat-Mu. Pagi yang indah ini kami rindu untuk belajar akan kebenaran-Mu. Sebentar kami pulang nanti, kami pulang bawa pemahaman akan kebenaran, lalu berani untuk memutuskan belajar firman dan taat setiap hari. Dan pada akhirnya cara hidup kami yang benar, ada cara mudah untuk membawa orang masuk dalam kerajaan Tuhan. Kuserahkan waktu ini untuk Tuhan. Rahmati kami ya Tuhan, dengan kuasa rahmat-Mu dan kasih setiamu. Sementara kami belajar kepada Tuhan, seluruh kemuliaan, sanjungan, kebesaran, dan kuasa hanya nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita katakan bersama. Amin. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Kami pasti percaya punya kabar yang sangat-sangat luar biasa, karena Allah kita juga Allah yang sangat luar biasa. Nah, pada pagi hari ini meskipun kita tidak bertatap muka ya saudaraku secara langsung, tapi kami percaya hadirat Tuhan menyertai kita semua. Amin saudaraku. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan kami beri tema bagaimana kita menghadapi masa-masa sulit. Baiklah saudaraku, kalau kita melihat yang di luar sana saat-saat ini, semua merasakan bahwa seakan-akan semakin hari semakin sulit. Benar tidak saudaraku? Semakin hari semakin tidak menentu dalam hidupnya. Rasa cemas, khawatir, dan takut selalu menghantui kehidupan mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga merasakan demikian? Ada rasa sesuatu cemas, khawatir, dan takut? Kami percaya pasti tidak ya saudaraku. Karena kita punya Allah yang selalu memelihara di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya diluputkan dari semuanya itu. Lalu apa yang Alkitab ajarkan mengenai semuanya ini? Kita akan belajar saudaraku pada pagi hari ini. Kita belajar mengenai Naomi. Naomi tinggal bersama suami dan anak-anaknya di Bethlehem. Ternyata bukan selalu keadaan yang baik saudaraku. Di Bethlehem ternyata tidak keadaan yang selalu baik. Ternyata di situ Tuhan izinkan terjadi yang namanya kelaparan. Nah, disinilah kita akan belajar bagaimana kehidupan Naomi. Kita akan buka di dalam Alkitab kita. Yuk kita buka di dalam Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama, sudah ketemu saudaraku. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ke 6. Demikianlah firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya, laki-laki, ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Gilead. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Gilead. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ayat 6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Nah, saudaraku, pada waktu Naomi mendengar bahwa Tuhan melawat umatnya, maka apa yang dilakukan Naomi? Naomi berkemas untuk kembali ke Bethlehem, saudaraku. Ketika berjalan bersama kedua mantunya itu, lalu di tengah jalan Naomi berpikir,
apakah sebaiknya mantuku itu tak suruh pulang ke orang tuanya? Karena Naomi merasa bahwa tak mungkin mampu untuk menanggung beban yang dirasakan berat. Nah, ini ditawarkan kepada mantunya, saudara, kedua mantunya ini, bahwa sebaiknya apa tidak baiknya kamu pulang ke rumah orang tuamu saja. Karena Naomi berpikir bahwa dia sudah nggak mampu. Mungkin untuk dirinya sendiri pun tidak bisa, apalagi dengan kedua mantunya. Nanti bagaimana? Ini sesuatu yang benar-benar dialami Naomi. Lalu Orpa menerima usulan Naomi. Orpa kembali ke orang tuanya. Tapi Ruth tetap ikut mertuanya ke Bethlehem. Nah, kalau kita diperhadapkan situasi yang seperti Naomi, mungkin kita juga punya pikiran yang sama ya saudaraku. Apalagi kalau bicara mengenai sudah mantu itu sudah putus hubungan, mungkin seperti itu. Sehingga mungkin pemikirannya juga sama pada waktu seperti Naomi ini. Tapi saat ini kita pun baru diperhadapkan situasi yang serba sulit, walaupun nggak sama kayak Naomi, saudara ya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kadang kita berpikir, kita merasa sudah melakukan, bahkan melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tapi kena apa? Masih menghadapi yang namanya masa-masa sulit. Ini loh saudaraku, saat ini kan kita sering diberhadapkan situasi yang seperti ini. Kalau kita menghadapi situasi yang seperti ini, kita harus bagaimana? Ini yang Alkitab katakan, ternyata kita harus punya semangat, saudara. Karena kalau kita nggak punya semangat, kita sudah merasa nggak mampu, kita sudah merasa lemah, dan kita sudah nggak bisa apa-apa. Karena di dalam Amsal, di situ di pasal 18, ada yang mengatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Jadi kalau kita semangat, kita bisa menghadapi kesemuanya ini. Mungkin kalau orang di luar sana sudah nggak punya semangat, posisi keadaan kondisi seperti ini, sehingga dia mengalami suatu kelemahan. Tapi kita harus memiliki semangat, sehingga kita mampu untuk melakukan apa yang kita hadapi saat ini. Jangan pernah ragukan rencana Tuhan, saudaraku. Inilah yang namanya kehidupan. Ternyata kehidupan itu tidak selalu aman dan nyaman, walaupun kita sudah merasa dekat dengan Tuhan. Nah, yang namanya badai hidup itu datang menerjang, saudara. Kalau saudara ingat bagaimana pada saat murid-murid membawa Yesus naik perahu, di tengah perjalanan nggak ada tanda-tanda, tahu-tahu ngamuklah tufan yang sangat dahsyat. Dan di situ dikatakan bahwa ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Ini dia membawa Tuhan Yesus, saudara. Kalau kita merenungkan di dalam Markus 4 itu, bahwa dia itu membawa Tuhan Yesus seakan-akan sudah aman karena dia yang membawa mukjizat. Tapi nggak tahunya nggak ada tanda-tanda, ada sesuatu terjadi. Sehingga mengalami angin topan yang begitu luar biasa kencangnya sampai gelombang masuk ke dalam perahu. Ini sesuatu kalau kita merenungkan sangat-sangat luar biasa. Ternyata Tuhan Yesus tidur. Kenapa sampai tidur? Kadang-kadang kita seperti itu. Walaupun kita sudah membawa Tuhan Yesus, tapi Tuhan nggak pernah kita utamakan. Kita merasa mampu, kita merasa bisa, sehingga Tuhan Yesus tertidur. Ini sesuatu yang harus kita singkapi, jangan sampai kita ini terjebak dalam semuanya ini, saudaraku. Karena lalu Tuhan mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudaraku. Setelah saya merenungkan ayat ini, ternyata Tuhan itu tidak pernah menjanjikan hidup tanpa gelombang. Jadi Tuhan kita itu tidak pernah menjanjikan hidup tanpa gelombang, tapi Dia berjanji memberi perlindungan. Tuhan itu tidak pernah berjanji memberi hidup yang penuh kesenangan, tapi Tuhan berjanji memberi hidup yang penuh ketenangan. Tuhan tidak pernah berjanji memberi hidup yang penuh kenyamanan,
tetapi dia berjanji memberi hidup yang penuh kedamaian. Jadi janganlah takut saudaraku dengan gelombang yang bisa menghempaskan, karena Tuhan berkuasa menenangkan. Walau pada hidup yang gemuruh, percayalah, Tuhan pasti membuat teduh. Begitu juga dengan kehidupan Naomi yang mengalami kepurukan. Suaminya meninggal, kedua anak pun juga meninggal. Naomi berpikir dia sudah nggak akan mampu untuk menanggung beban yang dirasakan sangat berat. Coba kita lihat di dalam Rut pasal yang ayat yang ke-19 saudara ya, Rut 1 ayat yang ke-19 dan 20. Demikianlah firman Tuhan akan kami bacakan. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu, karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Di ayat 20, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Saudaraku, pernah enggak merenungkan kenapa Naomi enggak mau disebut namanya? Pernah enggak Bapak Ibu merenungkan tentang hal ini? Ada apa dengan nama ini? Ini setelah saya mempelajari ya saudaraku, ada apa, kenapa sih Naomi kok mengganti namanya, enggak mau disebut namanya Naomi, ada apa? Ternyata di situ ada sesuatu arti Naomi itu menyenangkan. Bahkan ada yang mengatakan di situ sangat-sangat menyenangkan. Karena Naomi mengalami kepahitan dalam hidupnya, sehingga tidak mau dipanggil Naomi. Sehingga tidak mau dipanggil orang yang menyenangkan. Itu alasannya saudaraku. Sehingga dia mengubah namanya sendiri. Yaitu menjadi apa saudaraku? Mara. Mara yang artinya sedih hati dan pahit. Kepahitan di dalam hidupnya. Itu yang dialami Naomi. Padahal sebutan Naomi itu kan artinya menyenangkan. Setelah saya mempelajari firman ini, saya teringat saudaraku, pada waktu itu juga saya pas mengalami yang namanya proses ujian. Saya juga tanya sama Bapak Gembala, kenapa Pak saya kok diberi nama Yusuf? Karena saya waktu mempelajari Yusuf itu sengsara banget ya saudara ya. Di sio-sio tidak ada pena 11. Saya tanya Pak Gembala, kenapa Pak saya kok dibilang Yusuf? Oleh Pak Gembala bilang sama saya, oh kamu Yusuf Arimatea kan, puji Tuhan. Saya gitu saudaraku. Saya teringat pada saya merenungkan firman, iya ya. Ternyata kalau kita mengalami yang namanya kesesakan, semuanya disalahkan saudaraku. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan itu serba salah. Bahkan seakan-akan nama pun jadi ikut salah. Begitu juga Naomi seperti itu ya saudaraku. Di ayat 21 saudaraku, coba kita lihat, karena Naomi mengalami yang namanya kepahitan. Dia mengatakan, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ini loh saudaraku, orang yang mengalami kepahitan itu hilang yang namanya semangat. Dia mengatakan, dulu aku pergi bersama suami dan anak-anakku, tapi sekarang apa yang aku bawa? Aku pulang sendirian. Naomi kepahitan sama Tuhan. Bahkan Naomi mengatakan, Tuhanlah naik saksi menentang aku. Ini loh saudaraku, yang terjadi ketika orang kehilangan semangat, yang muncul dalam pikirannya kata-kata yang negatif, menyalahkan Tuhan, ngatur-ngatur Tuhan, sehingga Tuhan ini, Tuhan dan itu, seakan-akan dia itu yang benar. Bahkan di ayat 12 dikatakan, dia mengatakan bahwa Naomi sudah tua dan sudah tidak punya harapan. Ini yang mengasihi diri, sehingga dia merasa mengasihi diri, merasa sudah nggak mampu, sudah tua, sudah nggak bisa apa-apa. Inilah orang yang mengalami kepahitan saudaraku. Kata-kata negatif yang selalu keluar dalam pikirannya. Naomi mengatakan, yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Bagaimana dengan kita saudaraku? Betapa sering kita mengeluh, menyalahkan Tuhan,
kalau kita diperhadapkan situasi yang tidak kita suka. Menghadapi yang namanya ujian. Ini yang tidak enak, saudaraku. Yang namanya ujian itu pasti tidak enak. Kita sering lupa. Karena kita mengalami situasi yang begitu rasa sakit dan sedih dan seakan-akan kita itu sudah nggak ada jalan. Kita itu sering menyalahkan Tuhan, bahkan kita itu lupa akan pemeliharaan Tuhan. Kita itu lupa seperti sampai saat ini. Ini semua karena siapa tuh? Karena Tuhan. Kita lupa kalau kita bisa melewati semua yang telah terjadi. Bahkan yang tidak mungkin pun jadi mungkin. Itu siapa, saudara? Karena Tuhan. Kita kalau mengalami yang namanya kepahitan, ini semua lupa, saudaraku. Seakan-akan apa yang menjadi pendapat kita, apa yang menjadi pikiran kita, itu yang benar. Kalau saat ini kita menghadapi masa-masa sulit, percayalah, Tuhan baru bentuk kita, saudara. Supaya kita mengerti rencana Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Karena Naomi juga menyalahkan Tuhan. Karena kejadian yang dialami suaminya meninggal, kedua anaknya pun juga meninggal. Naomi mengatakan itu karena Tuhan. Betapa sering kita mendengar tentang seperti Naomi ini. Seakan-akan kalau dia mengalami yang namanya kecelakaan, yang namanya kesusahan, tahu-tahu kok aku bisa seperti ini, tahu-tahu kok bisa jatuh seperti ini, tahu-tahu kok aku bisa sakit. Kadang-kadang nggak tahu dia sudah menyalahkan Tuhan, padahal dia mengatakan aku sudah melayani Tuhan, tapi kenapa kok seperti ini? Ini loh saudaraku, padahal Tuhan itu tidak pernah memiliki rancangan-rencana kecelakaan. Tapi rencana Tuhan itu damai sejahtera. Tapi betapa sering kita mengatakan semua hal ini. Nah, bahkan yang mendatangkan malapetaka atas hidup itu seakan-akan karena Tuhan. Inilah perkataan orang yang mengalami kepahitan, saudaraku. Hari ini kita diingatkan, jangan sampai kita berpikir negatif pada Tuhan dalam hidup ini. Karena Tuhan punya rencana yang baik, bahkan yang sangat baik dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Ini Tuhan memiliki suatu rencana yang baik untuk kehidupan saudara dan saya. Kadang perasaan ini yang membuat rencana Tuhan itu gagal. Karena kita memiliki sesuatu perasaan-perasaan sehingga apa yang diperintahkan Tuhan kita nggak lakukan. Maka tak saya katakan bahwa perasaan ini yang membuat rencana itu gagal dalam hidup kita. Saudara tahu nggak perbedaan antara perasaan dan iman? Ini yang saya merenungkan perasaan antara dan iman. Kenapa saya katakan perasaan yang membuat gagal rencana Tuhan? Perasaan yang seperti apa, iman yang bagaimana? Sehingga Tuhan itu sampai nggak nyampe di dalam kehidupan kita. Pernah enggak merenungkan tentang hal ini? Begini saudaraku, kehidupan orang beriman itu tidak dipandu oleh apa yang dirasakan, tetapi oleh kepercayaan kepada Tuhan. Sebab perasaan itu sering bergantung pada situasi dan kondisi. Itu perasaan saudaraku. Tapi iman bergantung pada keyakinan yang ilahi. Di sini kita akan mempelajari perbedaan antara perasaan dan iman. Perasaan berhubungan dengan hal-hal yang jasmani dan duniawi. Tapi iman berhubungan dengan perkara yang rohani dan abadi. Oleh sebab itu, jangan biarkan apa yang kita rasakan membuat kita meragukan apa yang Tuhan janjikan. Ini yang sering mengakibatkan kita nggak bisa menerima apa yang menjadi rancangan Tuhan. Jangan izinkan apa yang kita alami mematahkan apa yang kita imani. Itu saudaraku, percayalah, iman bukan mempercayai apa yang kita alami, tapi iman mempercayai Tuhan yang menepati janji. Itu iman saudaraku. Maka bukan mempercayai apa yang dirasakan, tetapi mempercayai apa yang Tuhan sanggup lakukan. Ini sesuatu yang sangat-sangat indah, saya merenungkan, benar-benar luar biasa ya saudaraku ya. Percayalah, Tuhan adalah setia. Dia pasti menepati janji-janjinya.
Begitu juga dengan perjalanan Naomi. Naomi bisa jauh dari Tuhan, tapi Tuhan tidak lupa dengan janjinya. Walaupun Naomi sendirian, dia dikasih Rut yang setia mendampingi Naomi, sehingga Naomi menerima sesuatu anugerah. Kita lihat di dalam Rut pasal 4 ayat 17. Rut pasal 4 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Ise, ayah Daud. Naomi punya cucu dari Rut dan Boaz, dan cucunya itu diberi nama apa, saudaraku? Obed. Ternyata enggak berhenti di situ, saudaraku. Ditambah lagi dialah ayah Ise, ayah Daud. Ternyata Daud punya kakek yang bernama Obed. Di tangan Daudlah bangsa Israel berjaya. Ini sesuatu yang Tuhan berikan kepada Naomi, seorang yang begitu setia mendampingi, sehingga dia memberikan sesuatu hadiah yang luar biasa. Saudaraku, jikalau hari ini kita diberhadapkan yang namanya kesulitan hidup, Tuhan mau katakan, jangan pandang kesulitanmu itu, jangan pandang bebanmu itu, tapi percayalah, Tuhan punya rencana yang besar buat kehidupanmu dan keluargamu. Jadi kalau saat ini kita mengalami situasi yang seperti ini, kita percaya semuanya ini rencana Tuhan. Bahkan Tuhan pasti memberikan suatu jalan keluar, dan Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Ini yang kita pegang, saudaraku. Hari ini kita belajar pada perjalanan Naomi. Naomi yang hilang harapan, tapi Tuhan tetap setia dalam janjinya. Biarlah kebenaran ini jadi berkat bagi saudara dan saya. Ini sesuatu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari tim musik kami minta untuk naik ke atas. Kita akan akhiri. Haleluya Yesus. Kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kebenaran ini menjadi rema, menjadi sesuatu pribadi di dalam pengiringan kita di dalam Tuhan. Supaya nama Tuhan terus dimuliakan. Waktu Tuhan. Gloria a Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Amin. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya dengan iman kami Bapa, bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Oleh sebab itu pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, dan terima kasih Tuhan sudah berfirman, sudah berkata-kata melalui hamba-Mu Bapak Yusuf Suranto. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena firman Tuhan meneguhkan iman kami Tuhan. Pada pagi hari ini, apapun masalah persoalan kami percaya iman kami kepadamu Tuhan. Waktu-Mu yang terbaik akan memberikan jalan keluar, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, buat hamba-Mu Bapak Yusuf Suranto yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi umat-Mu, baik yang di gedung maupun yang di rumah masing-masing. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu, berkati setiap hari, semakin hari semakin hebat, semakin hari semakin dahsyat. Hikmat yang daripada Engkau selalu mengalir dalam kehidupannya. Berkati dalam setiap pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya Tuhan, berkati kesehatannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Kau akan menjadikan saksi hidup-Mu pada hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, meteraikan firman Tuhan di dalam loh hati kami yang paling dalam, hingga firman-Mu tidak sia-sia, namun terus berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita bersyukur buat pagi hari ini, di mana kita sudah menerima berkat firman Tuhan yang luar biasa. Janjinya adalah ya dan amin. Meskipun firman Tuhan berkata Naomi mengalami kepahitan, namun dia menjadi tokoh dalam Alkitab yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita? Mari kita hadapi apapun masalah dalam kehidupan kita saat ini, kesukaran, kesulitan, kita tetap di dalam firman Tuhan, maka waktu Tuhan itu yang terbaik, pasti memberikan jalan keluar. Puji Tuhan. Saya sampaikan sekali lagi, dalam kondisi saat ini, mari kita tetap menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan kita, sesuai prosedur dari pemerintah. Mari kita sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Lalu jaga jarak, jangan lupa pakai masker ya. Karena masker itu sangat penting bagi kita semua. Kalau kita melihat berita-berita di TV, semakin hari semakin bertambah yang positif kena virus corona, yang meninggal, yang sembuh juga ada. Tapi mari, saya percaya kalau kita tetap di dalam firman Tuhan hidup kita, maka benteng kita yaitu darah Yesus, kuasa firman-Nya melindungi, menjagai kita semua dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah raya pada pagi hari ini. Kembali kita naikkan pujian ini tadi sekali lagi. Kita akan berdoa dan tutup dalam doa. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila
Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan waktu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas anugerah dan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh beribadah walaupun secara online, namun kami terima firman Tuhan, kami menikmati, kami merasakan hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, saat ini kami juga satukan hati. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang saat ini mengalami wabah virus corona. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, baik Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya dan seluruh jajarannya, para menteri Indonesia Maju. Kami berdoa kiranya Tuhan Kau memberkati mereka, berikan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit yang menular, khususnya virus corona yang ada saat ini. Terima kasih Bapak, biarlah para pemimpin bangsa kami boleh memimpin bangsa kami dengan lebih baik, dengan tubuh yang sehat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Begitu juga kami berdoa untuk para aparat keamanan yang mengamankan bangsa kami, negara kami Indonesia, baik TNI, Polri, maupun Satpol PP, Linmas. Tuhan Kau berkati mereka juga, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Jagai lindungi mereka, jauhkan dari segala sakit penyakit menular. Di dalam nama Yesus kami percaya kuasa-Mu melingkupi mereka, sehingga para aparat keamanan ini boleh memimpin bangsa kami dengan baik, dan bangsa kami negara Indonesia menjadi aman oleh karena mereka, para aparat ini yang menjagainya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga satukan hati berdoa untuk para dokter dan para medis yang menangani orang-orang yang terkena virus corona. Tuhan tolong berkati mereka, jaga lindungi mereka. Biarlah mereka walaupun menangani pasien yang terkena, namun kami percaya kuasa-Mu melingkupi mereka, sehingga mereka tidak tertular oleh virus corona ini, namun mereka tetap sehat dan kuat untuk menangani semuanya, sehingga banyak pasien-pasien yang disembuhkan oleh karena hikmat yang daripada Tuhan kepada para dokter dan para medis. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya dalam tangan berkat kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Kau sudah memimpin kami dalam ibadah raya pagi hari ini dari awal kepada akhirnya, di dalam nama Yesus. Bentar kami akan berpisah, kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong berkati perjalanan pulang kami. Biarlah Kau tibakan kami di rumah dengan selamat, serta tidak kurang suatu apapun, di dalam nama Yesus. Tiba saatnya Bapa, biarlah Kau bukakan tingkat-tingkat langit-Mu, biarlah Kau curahkan berkat-Mu atas kami semua, di dalam nama Yesus. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kalian berada, kedangkan tanganmu, terimalah dengan imanmu berkat, rahmat, nikmat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat penghiburan, persekutuan kekuatan di dalam Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah wajah Tuhan senantiasa menyinari engkau, hingga diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu,
diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah setunimu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, ulanglah dengan membawa berkat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada